Dimulai dengan menampilkan pemandangan pantai yang indah, namun tidak diungkapkan nama atau lokasi pasti dari pantai tersebut sepanjang film. Sebuah kelompok remaja terlihat sedang merayakan pesta di tepi pantai pada malam hari. Oh yeah. Oh, hey, Kaylee. Di tengah pesta, seorang pemuda membuat aturan di mana semua yang hadir dilarang memegang ponsel. Akibatnya, semua ponsel dikumpulkan dan ditaruh di dalam bagasi mobil. Okay. Vegas rules. Tidak lama setelahnya, dua pemuda muncul membawa bongkahan besar berisi lendir yang mereka temukan tidak jauh dari pinggir pantai, tanpa menyadari bahwa benda aneh ini menjadi awal dari malapetaka yang akan menghampiri mereka. That was for my mom. I was just. Yo, Holmes, that's not gonna burn. Yo, we need firewood. Oh, that is awesome. Pagi hari tiba, Kylie, seorang wanita, sudah terbangun lebih dulu diikuti oleh Michi, seorang pria yang juga bangun dari tidurnya. Saat Kay terbangun, ia melihat pacarnya Juno tertidur bersama temannya Sinda. Saatnya seorang cowok bernama Vince dan pacarnya yang bernama Rooney juga sudah terbangun di kursi belakang. Sementara itu, perhatian tertuju pada seorang perempuan bernama Maisha yang tiba-tiba terbangun di atas sebuah kursi pantai. Keadaan yang tak terduga ini membuatnya bingung. Di sisi lain, Kylie pernah memperhatikan gerak-gerik seorang burung laut yang sedang mencari makan di sekitar pantai. Namun, kejadian tak terduga terjadi ketika burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Marcia, yang saat itu nyawanya masih setengah sadar, berusaha turun dari kursi pantai. Saat Marcia melangkah, Kylie dengan panik berteriak, berusaha memberi peringatan agar Marcia tidak menginjak pasir tersebut. Sayangnya, upaya Kylie terlambat dan kaki Marcia yang menginjak pasir tiba-tiba terasa sangat berat dan tidak bisa diangkat. Kegaduhan ini membuat teman-teman mereka yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi panik dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, pacar Marcia yang bernama Vance dengan tekad ingin menolong Marcia untuk segera melompat keluar dari mobil. Namun, ketika Vance mencoba mendekati, tiba-tiba kakinya terasa sangat berat hingga akhirnya ia terjatuh. Upaya yang semula dimaksudkan untuk menolong Marcia malah berbalik, di mana Vance yang sekarang membutuhkan pertolongan. Saat menyaksikan kedua temannya yang terjatuh dalam sekejap, mereka langsung berpikir untuk menelepon kantor polisi guna meminta bantuan. Namun, kesadaran datang dengan cepat ketika mereka menyadari bahwa ponsel mereka telah terkumpul di bagasi mobil. Sementara situasi semakin rumit, mereka merasa frustrasi dan mencari tanggung jawab, menyalahkan pelaksana aturan yang membuat keadaan menjadi sulit. That killed Vance. Give me my phone. Call someone and get the fuck out of here. Internet, see how played out that is? Dalam keadaan semakin sulit, tanpa sepengetahuan mereka memutuskan untuk diam-diam memasuki pantai yang seharusnya ditutup karena tingkat pencemaran air lautnya. Namun, saat Zona mencoba menyalakan mesin kendaraannya, mereka menyadari bahwa aki mobil tersebut sudah kering dan luput dari perhatian sebelum berangkat ke pantai. Akibatnya, mobil itu tak bisa bergerak sama sekali. And we're gonna see about this and they can come deal with this shit. Chili, didorong oleh rasa penasaran, memutuskan untuk menyelidiki makhluk yang berada di dalam pasir tersebut dengan menggunakan tangannya. Dia mencoba memancing makhluk itu keluar, dan keheranan terpancar dari wajahnya ketika makhluk aneh itu
Airnya muncul berbentuk seperti rambut dan tampak sangat tipis. Singkatnya, Gilbert baru saja terbangun dan mendapati dirinya terjebak di sekitar tempat sampah dalam usahanya untuk keluar. Ia menggoyangkan tempat sampah tersebut, mengundang teriakan panik dari teman-temannya yang memperingatkannya agar tidak bergerak saat akhirnya diberitahu tentang adanya sesuatu di dalam pasir. Gilbert terdiam kaget saat mengetahui bahwa kedua temannya telah tewas akibat pasir pantai. Dalam situasi sulit ini, Gilbert terpaksa bertahan dan berdiam diri di tempat sampah tersebut. Listen, you have... Little hairs! It hurts, Mitch. Gilbert, listen to me. I'm listening. Waktu berlalu tanpa kepastian. Mereka semua hanya bisa menunggu di tempatnya masing-masing dengan harapan ada orang yang akan datang dan mengetahui keberadaan mereka. Ronnie yang merasa kehilangan pacarnya melihat situasi ini dengan penuh ketidakpastian. Tanpa makanan dan minuman, mereka hanya bisa menunggu tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ronnie mulai merasakan keputusasaan dan memutuskan untuk menulis surat kepada ibunya sebagai tanda kepedihan dan persiapan jika situasinya tidak membaik. Pada suatu saat, mereka semua baru sadar bahwa orang-orang yang ikut dalam pesta semalam telah menghilang dan tenggelam dalam pasir pantai. Dengan kata lain, di pantai ini hanya mereka yang tersisa. Kesadaran ini menambah atmosfer ketidakpastian dan kecemasan dalam kelompok mereka. I'm burning. Tidak jauh dari mereka, Kylie melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam sudah terbelah. Ronnie pun menyadari bahwa bongkahan besar tersebut mirip dengan telur yang sedang menetas. Seiring dengan kesimpulan ini, mereka mulai menyadari bahwa makhluk aneh yang muncul dari bawah pasir mungkin berasal dari telur tersebut. I don't believe in monsters. Kemudian, Jonah merancang sebuah rencana untuk mengambil barang-barang yang terdapat di dalam tas massa. Untungnya, di belakang mobil terdapat 2 papan selancar yang dapat digunakan Jonah sebagai alat untuk bergerak. Dengan hati-hati, Jonah meletakkan papan selancar tersebut satu persatu sebagai langkah-langkahnya untuk mencapai tujuannya. Careful, Jonah. Fingers. Had a pretty good night yourself. Come on, dude. Saat mendekati kursi papan selancar yang diinjak oleh Zona, tiba-tiba bergeser dan semakin menjauh. Dengan tekad, Zona terus berusaha menjaga agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali. Namun, tantangan semakin rumit dan menguji ketangguhannya. Baby, please, come back. Just hold it. Seketika itu juga, perut Jonah terluka karena digigit oleh parasit menyerupai reaksi keracunan. Wajahnya mendadak pucat dan ia menggambarkan rasa sakitnya dengan mengatakan bahwa perutnya terasa seperti disengat oleh 1000 ubur-ubur. Dalam kebingungan yang semakin mendalam, mereka berlima merenung tentang cara untuk bertahan di tempat tersebut. Tanpa memiliki pilihan lain, mereka memutuskan untuk mengambil handphone yang berada di bagasi mobil. Ronnie dengan tekad merencanakan untuk membuka bagasi dengan cara menginjak bumper mobil. Namun, saat proses membuka bagasi dimulai, tiba-tiba saja sebuah mobil patroli muncul menggelaksin tanpa henti dalam kepanikan. Ronnie terpeleset dan jari tangan kanannya mendapat cedera. Seorang pria muncul sebagai penjaga pantai di tempat tersebut
dan menanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh Kylie dan kawan-kawannya di pantai yang seharusnya ditutup. Kayla menjelaskan bahwa ada sesuatu di bawah pasir pantai ini. Sang penjaga pantai awalnya tidak percaya, tetapi kemudian turun dari mobilnya. Secara aneh, parasit yang berada di dalam pasir tidak dapat melukai hati pria itu. Mereka bertanya-tanya, mengapa pria itu bisa berjalan tanpa cedera, dan Mitch menjelaskan bahwa sepatu kulit yang dipakainya mencegah serangan parasit. Meski demikian, penjaga pantai tetap tidak percaya, membuat Mitch menyatakan bahwa sebabnya adalah sepatu kulit yang dikenakan oleh pria itu. Sang penjaga pantai meminta Kylie dan Mitch turun mendekatinya. Namun keduanya enggan menuruti perintah You tersebut. need to listen to us, okay? Two of your friends died. Where are their bodies? Pria penjaga pantai yang geram mengancam Kylie dan teman-temannya dengan semprotan merica. Tanpa disadari, kunci mobil pria itu malah terjatuh di atas pasir. Saat mencoba mengambilnya, tangan pria tersebut tiba-tiba terasa sangat berat dan tidak bisa digerakkan. Kylie memberi saran agar pria itu menggunakan semprotan merica, dan dengan cepat pria tersebut menyemprot parasit-parasit yang muncul dari dalam pasir. Tidak lama kemudian, pria penjaga pantai tersebut terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Setelah peristiwa sebelumnya, Mitch menyadari pentingnya menggunakan alas kaki. Dia merencanakan untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari dari tempat tersebut. Saat Sianda melempar handuknya, Mitch justru terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar. Dia jatuh dan terbaring di atas pasir, digerogoti oleh parasit-parasit secara perlahan. Kakinya dan tangannya terus masuk ke dalam pasir. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan panik, Kylie mendapatkan ide cemerlang. Dia memberikan pinggiran tangga kayu kepada Sianda yang berada di dalam mobil. Dengan gerakan cepat, Kylie melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil. Bersama-sama, mereka membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Keempat jari Uni berhasil dikeluarkan dan segera dibungkus dengan handuk tebal. Kaylee. Shonda, did you just get pushed in your face? Di sisi lain, setengah badan Gilbert terjepit dan mulai mengalami luka. Kylie dan Sianda merencanakan untuk meletakkan kayu sebagai jembatan menuju kursi Jonah. Secara hati-hati, Sianda melangkah menyeberang, berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya. Untungnya, usahanya berhasil dan ia sampai di kursi Jonah. Tindakan ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mereka untuk mengatasi kesulitan di tengah situasi yang semakin rumit. In a couple. Setelah Sianda berhasil menyeberang dengan sukses, giliran Kylie yang mengikuti langkah serupa dan berhasil sampai di kursi tersebut. Keduanya berhasil menunjukkan kerjasama dan keberanian dalam mengatasi situasi yang penuh tantangan. Namun ketika giliran Rooney untuk menyeberang malamnya, ia tergelincir dan terjatuh di atas pasir. Dalam sekejap, sekelompok parasit langsung menyerbu dan menghisap Rooney ke dalam pasir, meningkatkan ketegangan di antara mereka. You. Tanpa disadari oleh mereka, sekelompok parasit berusaha masuk ke dalam tong sampah terdekat, tempat Gilbert terjepit, dalam upaya untuk menyelamatkan diri. Sandra mendapatkan ide untuk menuju ke mobil patroli dengan cepat, mengikuti metode yang dijelaskan oleh Mitch sebelumnya. Setelah kakinya dibungkus dengan handuk, Sandra berlari menuju mobil patroli dan berhasil naik ke atasnya. You got it, Shonda. You can make it. Go. Tiba-tiba, Gilbert mulai terluka. Parasit-parasit telah membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah tempat. Dia terjepit dalam sekejap. Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir dan hilang tanpa jejak. Oh, shit.
Dalam kesialan yang semakin mendalam, Syanda tiba-tiba terpeleset dan kepalanya menghantam permukaan, membuatnya tidak sadarkan diri. Tanpa ada pilihan lain, Kayla dan Jonah terpaksa hanya bisa menunggu dengan cemas sampai Syanda kembali sadar. Saat malam tiba, Sandra yang pingsan akhirnya sadar dan terbangun. Ia menemukan sebuah sekoci di atas mobil patroli dan tanpa berpikir panjang, Sandra melemparkan sekoci tersebut hingga mengembang. Setelah itu, ia turun ke atas sekoci untuk menjemput Kylie dan Jonah satu persatu. Mereka berdiri di atas sekoci dan masuk ke dalam mobil. Sayangnya, zona yang semakin parah harus bubur di dalam mobil. Akibatnya, Kelly dan Syanda hanya bisa menunggu karena mereka tidak bisa menyetir mobil tersebut. Esok harinya, seorang pria tiba muncul mengintip dari kaca mobil dan berhasil membangunkan Kylie dan Syanda. Pria itu terlihat mampu berdiri di atas pasir tanpa diganggu oleh parasit. Akhirnya, Kylie dan Sandra turun dengan tenang ke atas pasir, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi terancam oleh makhluk di bawah pasir. Namun, sayangnya, Sona harus menghadapi takdir yang tragis dengan perut yang bernanah. Di akhir film, kita diperlihatkan pemandangan yang menggambarkan kumpulan parasit sedang berenang dan menuju ke pantai lainnya. Gambaran ini memberikan kesan bahwa ancaman parasit tersebut tidak hanya terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat menjadi ancaman yang lebih luas dan potensial bagi area lainnya.